Hai guys, balik lagi di channel Spicy Ninjas bersama aku Nixia. Di video kali ini aku bakal review sebuah mikrofon dari Maono, yaitu Maono tipe PM461. Nah, buat kalian yang para content creator pemula nih dan mau bikin konten yang dengan audio proper seperti buat live stream atau podcast atau video ASMR tapi nggak mau bikin kantong bolong, dan mungkin kalian juga nggak paham untuk setting audio yang profesional. Belum lagi kalau misalnya pakai equipment audio profesional itu kan harganya mahal ya. Selain kalian harus beli mikrofonnya, kalian juga perlu beli audio interface-nya. Lalu belum cukup sampai di situ, kalian juga perlu buat setting-setting audio interface-nya itu yang lumayan ribet. Dimana aku sendiri nggak bisa juga buat setting audio interface itu karena emang belum pernah pegang nih. So ya, di video review kali ini mungkin bisa jadi solusi buat kalian yang punya kendala atau problem yang seperti aku sebutin barusan. Jadi ini adalah mikrofon portable USB dari Maono, yaitu PM461. Jadi mikrofon ini pakai koneksi USB dan bisa langsung dipakai. Nah, buat kalian yang belum pernah dengar brand Maono ini, dia adalah salah satu brand spesialis audio yang cukup lengkap peralatan audionya yang mereka punya di produk-produknya selain si mikrofonnya ini. Oke, langsung aja karena kali ini kita bakal review mikrofonnya. Ini ada boxnya dari PM461. Ini bisa kalian lihat boxnya di sini untuk fiturnya ada apa aja. Yang pertama di sini di depan ditulis 14 mm large mic capsule. Lalu high speed USB plug and play, dan dia juga udah light tripod bundle. Jadi dia udah satu set di bundle sama tripodnya juga. Lalu di sampingnya di sini ditulisin lagi kalau dia punya fiturnya, spesifikasinya polar patternnya itu adalah cardioid. Jadi bukan bidirectional yang bisa menangkap suara dari hadap-hadapan, atau bukan juga omnidirectional yang menangkap suaranya dari sekeliling mikrofon. Dia ini cardioid, dari satu arah mikrofonnya aja. Lalu punya chipset professional sound, high resolution sampling rate, dan juga compatible di Windows dan Mac OS. Dan di belakangnya juga di sini dicantumin spesifikasi lebih lengkapnya lagi. Dia untuk frekuensi responsnya 20 Hz sampai 20 kHz, sensitivity-nya itu minus 13,5 dBfs sampai dengan 0,5 dBfs. Lalu maksimum SPL-nya 93,5 decibel. Ya, Nixia sendiri sih nggak ngerti spesifikasi ini artinya apa dari mikrofon ini karena memang tidak expert di bidang audio ini. Tapi di sini di boxnya dicantumin juga kayak grafiknya gitu dari frekuensi respons mikrofon ini. Ada grafik dan ada garis merahnya gitu. Lalu ada polar patternnya juga dari si cardioid-nya ini. Jadi buat kalian yang memang ngerti audio atau ya mikrofon, mungkin bisa langsung ngerti nih gimana sih spesifikasinya dari si mikrofon ini dengan ngeliat grafik yang ada di spesifikasi ini. Oke, di samping sini cuma spesifikasi lagi. Ya, langsung aja, tanpa lama-lama aku bakal pasang mikrofonnya dan bakal tes gimana hasil audionya. Oke guys, ini jadi udah record audionya pakai mikrofon dari Maono ini. Dan sambil kalian dengerin gimana hasilnya, aku mau lanjut bahas, yaitu kita cek dari paket penjualannya dapat apa aja dari Maono PM461 ini. Yang pertama tentunya dapat mic capsule-nya ini, kemudian untuk konektor kabelnya ini USB Type A ke USB Type B, lalu dapat tripodnya yang udah dilengkapi juga dengan ring installation-nya yang untuk pasang mic-nya ini. Lalu untuk build quality-nya dari mic ini sendiri, dari bodinya ini kita bisa lihat dia pakai bahan plastik warna hitam, dan di bagian grillnya ini materialnya pakai metal. Untuk dari look-nya dengan bahan ini sih menurut aku udah oke ya untuk di mikrofon harga 400 ribuan. Lalu ya di mikrofonnya ini juga ada logo Maono-nya di bagian depan dan juga ada knob buat atur audio gain-nya. Jadi buat atur sensitivitas dari mic-nya ini. Kemudian ya kita ke bagian kabelnya. Untuk kabelnya sendiri menurut aku kurang panjang ya, apalagi buat sebuah mic.
Kalau misalnya kita pakai Mac ini terus PC kita ditaruhnya di lantai, pastinya panjang kabel ini kurang banget. Oh ya, untuk panjangnya ini kabelnya adalah 160 cm. Jadi ya, apalagi kalau misalnya kalian setup mic-nya itu pakai mic arm gitu, jadi bakal kurang panjang banget sih kabelnya ini. So mau nggak mau kalian mesti beli kabel yang lebih panjang sendiri. Kemudian untuk tripodnya, ini tripodnya kualitasnya biasa aja sih, malah kurang. Dimana ya dia asal ada aja dari Maononya, yang penting dapat tripod. Dia nggak bisa di-adjust juga ketinggiannya, tapi bisa diatur kemiringannya dari ringnya ini sampai 180 derajat. Nah, sekarang kalian mungkin bisa dengar ada suara noise apa dari mikrofon ini. Mungkin ada suara noise dari fan laptop. Lalu mungkin dengar juga suara motor, kendaraan yang lewat. Karena setup studio aku sendiri di sini kan kayak kurang kedap ya. Lalu kita coba buat tes suara atau audio ASMR. Ini aku bakal ngomongnya bisik-bisik. Jadi seperti ini. Jadi kalau sekarang aku mau mainin bubble plastik ini, posisinya di sini ya. Gimana, masih kedengeran kan? Terus ya bisik-bisik. Kalau di sini kira-kira kayak gini hasilnya. Ke depan lagi. Terus aku pencet dulu bentar. Mana? Habis guys. Kalau di sini ya karena dia kan kardioid, jadi suaranya pasti lebih jelas di satu arah aja kayak gini. Oke, kalau misalnya bunyi ini di depan, ini di belakang. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk tes simulasi. Misalnya kita pakai mic-nya ini buat live streaming atau record game atau main game bareng teman-teman. Kan biasanya pasti main game sambil pakai keyboard ya, dan ini kita pakai mechanical keyboard. Kalian bisa dengerin sendiri gimana suara keyboardnya ini. Kalau aku sih sambil dengerin juga, jadi ini jelas banget suara keyboardnya, tapi masih bisa dengerin suara aku ngomong juga sih. Jadi dua-duanya jelas, tapi kayaknya bakal mengganggu nggak sih kalau buat viewer atau misalnya temen main game kita dengerin suara keyboard sambil main kayak gini, lagi hektik mainnya, lagi serius. Nah makanya kalau misalnya kalian sambil main game, ya caranya mungkin kalian jangan taruh mic-nya di stand seperti ini di meja. Kalian bisa taruh mic-nya menggunakan mikrofon arm yang lebih fleksibel, jadi bisa kita fokusin suaranya itu cuma menangkap suara kita ngomong aja tanpa ada noise lainnya. Mungkin kalau suara keyboard mechanical masih masuk, tapi pastinya lebih berkurang. Ini suara ASMR lagi bisa ya gitulah. Jadi menurut aku mikrofon ini tuh sensitivitasnya tinggi banget. Jadi kalau misalnya ruangan kalian nggak terlalu kedap, ini noise-nya bakal masuk banget. So, kalau kalian memang lagi mempertimbangkan bakalan beli mikrofon ini atau enggak, kalian harus pastiin dulu nih ruangan kalian udah cukup kedap atau belum, karena sensitivitas dari mikrofon ini memang cukup tinggi. Ya, walaupun tetap bisa kita setting lagi sih secara langsung di knobnya ini. Oke, kesimpulannya mikrofon dari Maono ini udah rekomen banget sih buat kalian content creator pemula. Kalau misalnya sebelumnya itu kalian cuma pakai mikrofon bawaan dari headset, webcam, atau handphone, lalu kalian ganti ke mikrofon ini, itu udah upgrade banget sih. Palingan kekurangannya dari mikrofon ini adalah dia sensitivitasnya tinggi banget, jadi aku nggak saranin kalau misalnya ruangan kalian itu nggak kedap suara. Kemudian kabelnya juga pendek. Lalu build quality-nya sendiri sebenarnya so-so, apalagi di bagian tripodnya yang kurang oke.
Jadi kalau kalian punya budget lebih, aku saranin buat beli mikrofon mono ini di bundle yang dengan windshieldnya atau yang sekalian dengan arm mic-nya. Itu kalau misalnya kalian belum punya arm mic-nya ya. Lalu untuk harganya, kalau misalnya kalian lupa, tadi aku udah sebutin harganya itu ada di 400 ribuan saat video ini dibuat. Oke guys, sekian review kali ini. Semoga membantu kalian guys dalam beli-beli mikrofon.